Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau sebuah desa sukses banget secara ekonomi, tapi kesuksesan itu justru menyulut konflik politik yang pelik? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah kisah nyata dari level pemerintahan paling bawah, di mana profit dan politik saling berbenturan. Oke, jadi begini alur cerita kita. Pertama, kita kenalan dulu dengan dua kepala desa yang gayanya beda banget. Terus kita lihat gimana bisnis desa yang mereka kelola. Ada yang untung besar, ada yang buntung. Nah, dari situ kita masuk ke drama utamanya. Konflik rekrutmen perangkat desa, tekanan politiknya, dan akhirnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari semua kebuntuan ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kenalan dulu yuk sama dua tokoh utama kita, dua kepala desa dengan pendekatan yang benar-benar kontras. Di satu sisi, kita punya Kades Hoho. Wah, ini dia tipe pemimpin yang jago bisnis, yang bisa mengubah desanya jadi mesin penghasil uang. Di sisi lain, ada Kades Oleh. Tipikal sang pembangun yang fokusnya itu bikin jalan mulus, infrastruktur bagus, dan ngembangin pariwisata. Dua filosofi yang sangat berbeda kan? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih beda gaya kepemimpinan ini ngaruh ke kantong desa masing-masing? Siapa yang sukses bikin duit dan siapa yang, masih berjuang? Yuk, kita lihat hasilnya. Coba deh lihat angka ini. Usaha desa yang dirintis Kades Hoho itu omset kotornya bisa sampai 9 juta rupiah. Dan ini bukan per bulan ya, tapi per setiap hari. Ini bukan lagi bisnis iseng-iseng, tapi udah jadi mesin ekonomi desa yang sesungguhnya luar biasa. Nah, untung besar ini bukan cuma buat pamer. Duitnya benar-benar masuk ke kas desa. Puluhan juta rupiah dividennya. Yang artinya dana ini bisa langsung dipakai buat bangun jalan, benerin sekolah, atau program lainnya. Inilah yang namanya kemandirian finansial desa. Sementara itu, di desa Kades Oleh, ceritanya beda banget. Usaha dombanya, seperti yang dia akui sendiri, susah dijadiin bisnis. Duitnya nggak muter. Sampai sekarang belum ada kontribusi apa-apa ke kas desa. Ini jadi bukti kalau niat baik dan semangat membangun aja kadang nggak cukup buat bikin bisnis yang jalan. Oke, dari urusan duit sekarang kita pindah ke arena politik yang makin panas. Kita akan lihat gimana proses rekrutmen perangkat desa yang harusnya kan urusan administrasi biasa aja, malah jadi pemicu konflik besar di desanya Kades Hoho. Jadi, apa sih pemicunya? Semuanya gara-gara ini. Ada 3 posisi kepala dusun yang kosong, tapi yang lamar ada 13 orang. Ini kan nunjukin kalau jabatan itu jadi rebutan. Ini bukan lagi soal cari kerja biasa, tapi udah jadi ajang perebutan pengaruh. Nah, untuk menghindari masalah, Kades Hoho dan timnya udah bikin proses seleksi yang super-duper ketat. Ada tes tulis, tes komputer, soal ujiannya bahkan dijaga, disegel semalaman. Pas ujian, nggak boleh bawa HT, wifi dimatiin. Semuanya dilakukan demi satu hal, transparansi. Tapi, apa yang terjadi? Ya, udah bisa ditebak. Para kandidat yang nilainya jelek dan nggak lolos, nggak terima. Mereka dengan dukungan dari sebuah LSM langsung menuduh prosesnya curang dan minta semuanya diulang dari nol. Ironis kan? Akibatnya, situasi jadi buntu total. Kades Hoho jadi kejepit di posisi yang sulit banget. Di satu sisi ada pemenang tes yang menuntut haknya, di sisi lain ada para demonstran yang kalah, dan pemerintah kabupaten di atasnya seolah-olah lepas tangan. Coba bayangin posisinya. Dari satu arah, para pemenang yang dapat nilai tinggi, ya jelas dong menuntut hak mereka untuk dilantik. Tapi dari arah lain, kelompok yang kalah terus-terusan demo dan menekan. Ini benar-benar kayak pertarungan tarik tambang politik dan Kades Hoho ada di tengah-tengahnya. Sikap Kades Hoho sendiri sebenarnya udah jelas banget. Dia bilang, justru akan lebih zalim atau nggak adil kalau dia nggak melantik orang yang udah jelas-jelas dapat nilai tertinggi. Baginya, membatalkan hasil tes adalah sebuah ketidakadilan yang lebih besar. Dan masalahnya, ini semua jadi berlarut-larut. Hasil diumumkan. Seminggu kemudian demo mulai. Batas waktu pelantikan menurut aturan itu 20 hari dan itu udah lewat jauh. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan apa-apa dari pemerintah kabupaten. Desanya jadi terkatung-katung, nggak ada kepastian. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kekisruhan di satu desa ini? Ternyata kasus kecil ini justru membuka mata kita tentang tantangan-tantangan besar dalam kepemimpinan di tingkat paling dasar. Dan disinilah kita lihat kontras yang paling tajam. Di desanya Kades Hoho, jadi kepala dusun itu ibarat hadiah politik yang diperebutkan belasan orang.
Di desa sebelahnya, Kades Oleh malah cerita kalau nyari satu orang aja yang mau jadi kepala dusun itu susahnya minta ampun. Gak ada yang mau. Beda banget kan? Jadi dari satu cerita ini aja kita bisa belajar beberapa hal penting. Pertama, bikin usaha desa yang untung itu nggak gampang. Kedua, proses yang transparan pun belum tentu diterima semua pihak secara politik. Ketiga, kepala desa itu seringkali kejepit antara tekanan warganya dan aturan birokrasi di atasnya. Nah, ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau sebuah jabatan di tingkat desa saja sudah menjadi hadiah politik yang diperebutkan sedemikian rupa, lalu siapa yang sebenarnya bertugas untuk melayani masyarakat? Coba kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.